Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Mu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan baik. Itu kami alami karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon pimpin hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2 Pengkhotbah 7 ayat 14. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan apapun mengenai masa depannya. Tema renungan saat ini adalah setiap peristiwa mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Nana adalah seorang gadis kecil yang berusia 8 tahun. Ia sangat gembira karena di akhir pekan ini ia dan ayahnya akan pergi memancing seharian. Ketika mereka akan berangkat, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Nana pun menjadi gelisah dan kecewa. Ayahnya berkata, "Nak, kamu mengerti betapa pentingnya hujan bagi para petani dan pemilik perkebunan untuk tanaman mereka." Namun penjelasan itu tidak dapat menenangkan hatinya. Pukul 3 siang, hujan baru berhenti dan Nana mengajak ayahnya untuk pergi memancing. Tidak disangka bahwa mereka akhirnya memperoleh hasil yang sangat banyak. Seseorang di danau menjelaskan bahwa hujan yang disertai dengan angin kencang memang menguntungkan bagi para pemancing. Sesampai di rumah, ikan pun digoreng. Saat akan makan, Nana diminta untuk memimpin doa makan. Di akhir doa, Nana berkata, "Dan Tuhan, kalau tadi aku marah-marah, itu karena aku tidak dapat melihat cukup jauh ke depan akan rencana Tuhan. Amin." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kita memang tidak memiliki kemampuan untuk melihat apa yang akan terjadi jauh di depan, karena kita penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan itulah yang membuat kita untuk datang kepada Tuhan sebagai pribadi yang mampu memberi masa depan kepada kita, yaitu masa depan yang cerah. Tuhan mampu mengubah sesuatu hal yang kita anggap sebagai kemalangan dan berpotensi memperburuk masa depan menjadi kemujuran bagi kita. Pengalaman yang baik dan buruk sering Tuhan pakai untuk membentuk kita menemukan satu pelajaran yang hebat dan luar biasa, sehingga semakin hari kita semakin kuat dan dewasa di dalam iman. Di sisi lain, Allah mau memakai pengalaman hidup kita untuk dapat dibagikan, sehingga dapat membangun iman saudara-saudara kita seiman. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, biarlah hari ini kita dapat belajar untuk memandang segala sesuatu secara positif, karena Tuhan selalu merancangkan hal yang baik kepada kita. Mari kita bangun karakter untuk mempercayai bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan mempunyai rancangan yang baik untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ada banyak peristiwa dalam hidup kami yang terjadi tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Hal itu kadang membuat kami kecewa dan menyalahkan Engkau.
Terkadang kami menjadi Tuhan untuk diri kami sendiri dengan mengatur Engkau agar kehendak kami yang terjadi dan bukan kehendak-Mu. Itulah yang membuat kami sering kecewa ketika apa yang kami harapkan tidak terjadi sesuai dengan keinginan kami. Kini kami sadar bahwa Engkau adalah Allah kami. Engkau mengetahui yang terbaik untuk hidup kami. Kini kami serahkan semua rencana untuk masa sekarang dan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Berjalanlah Engkau dalam setiap rencana kami, ya Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami pergumulan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, biarlah Tuhan terus memberikan pengharapan, berkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Kami juga teringat untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkatilah bangsa kami, agar kami sebagai bangsa, bagian dari bangsa ini, senantiasa bersyukur atas berkat-berkat Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.